Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita lanjutkan lagi online Bible study kita. Malam ini kita sudah memasuki ke kitab Tawarik. Nah, kitab Tawarik ini kalau di Alkitab kan ada 1 Tawarik dan 2 Tawarik. Tapi kita akan selesaikan dalam satu pertemuan ini. 1 dan 2 Tawarik menjadi satu kitab Tawarik saja ya. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar firman kebenaran. Dan kami mau belajar berkenan bagi Tuhan. Biarlah kami belajar dari sejarah masa lalu dan mengambil hikmatnya sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah memasuki kitab Tawarik 500 tahun sejarah Israel. Jadi sebenarnya kitab Tawarik itu mengisahkan periode 500 tahun dari sejarah Israel. Dari seluruh sejarah Israel. Ya, ini merupakan kesimpulan sebenarnya dari seluruh kisah Israel. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kita mundur sejenak di pertemuan kita yang lalu, yaitu kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja adalah narasi sejarah terpisahnya kerajaan Israel menjadi kerajaan di utara yang disebut kerajaan Israel dan kerajaan di selatan yang disebut Yehuda. Narasi ini dimulai dengan kerajaan Israel yang bersatu dan kemudian pecah serta akhirnya malah hancur dan mengalami pembuangan. Israel utara, kerajaan utara dibuang ke Asyur dan Yehuda, kerajaan selatan dibuang ke Babel. Ya, ini adalah ilustrasi Yerusalem yang dihancurkan. Lalu orang-orangnya dibunuh, sebagian yang masih hidup dibuang ke Babel. Ini kisah yang sangat tragis. Israel dibebaskan dari Mesir supaya memiliki tanah pusaka, malah terusir dari tanah pusakanya itu. Jadi ini peristiwa paling tragis bagi bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Ini kalau kita perhatikan peta ini, maka bentar ya. Ya. Dari Yerusalem, ini Yerusalem dibawa ke Babel. Ini Babel. Ya. Di sini ada kota Ur. Kalau Bapak Ibu ingat, kota Ur itu adalah tempat Abraham. Asal Abraham dari kota Ur Kasdim, ya. Ini adalah Sungai Tigris. Sungai Tigris tentu kita ingat Eden, di mana mengalir Sungai Tigris. Jadi Eden ada di sekitar ini, saudara, sebenarnya. Ada Efrat, ada Tigris, ya. Pembuangan ini jauh sekali loh, saudara. Kira-kira 1000 mile berjalan kaki. Ini akibat daripada Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Yang melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan itu sudah kita bahas di sesi yang lalu ya. Ini adalah silsilah daripada kerajaan. Yang ini adalah Yehuda. Dimulai dari Rehabeam. Terus sampai terakhir Zedekia. Zedekia di tahun 500-an. Tepatnya 597. Baru mengalami pembuangan. Yerusalem dihancurkan tahun 586 dan penduduknya dibawa ke Babel. Jadi oke, kemudian kalau yang di utara itu kerajaan Israel
dimulai dari Yerobeam dan terakhir Hosea. Lalu di tahun 722 Asyur menghancurkan Samaria, ibu kotanya kerajaan utara Israel. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini, saudara. Jadi pada 18 Juli tahun 586 sebelum Masehi, Babel akhirnya bisa menembus tembok Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, dan membuang ke Babel yang masih hidup. Sedangkan harta bendanya semua dijarah oleh Babel. Habis. Emas yang dulunya luar biasa di zamannya Salomo, berapa ribu ton, habis semuanya. Akibatnya Babel sangat kaya. Untuk pertama kalinya sejak Yosua membawa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu sekitar 600 tahun sebelumnya, bangsa Israel meninggalkan tanahnya, kehilangan tanah pusakanya, sehingga terhapus dari peta dunia seolah-olah. Dan itu masih berlangsung terus selama 50 tahun kemudian, di pengasingan, di pembuangan. Sampai kemudian bangsa Persia, kerajaan Persia mengalahkan Babel, dan Israel dibolehkan pulang lagi ke negerinya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kalau kita melihat kisah ini, tragis begini. Bagaimana dengan janji Tuhan kepada umat pilihannya? Apakah Israel masih menjadi umat pilihan? Ataukah sudah tidak menjadi umat pilihan? Inilah yang dijawab oleh kitab Tawarik. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Catatan mengenai kitab Tawarik. Kitab ini tidak menyebut siapa penulisnya. Tetapi menurut tradisi Yahudi, penulisnya adalah Ezra, yaitu seorang imam yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali iman dan bangsa Yahudi. Setelah 50 tahun di pembuangan, yaitu di Babel. Jadi dibuang ke Babel, 50 tahun kemudian pulang lagi. Ya. Kisahnya muncul juga di kitab Ezra dan Nehemia. Nanti ketika kita membahas kitab Ezra, yaitu Rabu depan, itu kisah yang sama. Bagaimana Ezra ya, dan Nehemia sebagai nabi. Yang menurut tradisi juga ditulis oleh Ezra. Jadi sebenarnya kitab Ezra, kitab Nehemia, dan Tawarik itu dulunya satu. Ditulis oleh Ezra. Ya, nah, kitab 1 Tawarik dan 2 Tawarik itu sebenarnya satu kitab, cuma karena tebal dibagi dua, gitu ya. Nah, isinya mencakup 500 tahun sejarah Israel. Mulai dari Raja Saul, Raja Israel yang pertama, yaitu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, dan berakhir di kerajaan Persia yang membebaskan orang-orang Israel di pembuangan untuk pulang dan membangun kembali negerinya, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih Tawarik ini menulis kisah 500 tahun sejarah Israel. Lokasi kisahnya yaitu di Israel dan di Babel. Babel itu kalau zaman sekarang itu Irak. Itu lokasinya Irak. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, tujuan utama ditulisnya kitab Tawarik ini adalah bahwa Tuhan belum selesai dengan umatnya. Jadi seolah-olah kalau di kitab Raja-Raja kan berakhir selesai gitu. Dibuang ke Babel lalu selesai. Belum. Tuhan tidak menyerah. Tuhan ingin sesuai janjinya. Ya, akan lahir Mesias dari bangsa Israel. Itulah sebabnya ia memanggil umatnya pulang dari pembuangan di Babel untuk memulai hidup baru, harapan baru. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Coba kita baca ya. 1 Tawarik ayat 16.
ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu setia dengan janjinya. Meskipun kelihatannya hancur, tidak ada harapan, tapi Tuhan berikan kesempatan sekali lagi. Kitab ini, kitab Tawarik ini, paralel dengan kitab 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Jadi isinya sama. Jadi Tawarik mengulang isi yang sudah ditulis di kitab Samuel dan Raja-Raja. Mengapa demikian? Kok diulang lagi? Tentu saja ada bedanya. Ingat ya Bapak Ibu ya, di seluruh Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Itu sebabnya apa yang tidak ada di kitab Samuel dan Raja-Raja, di Tawarik ada, meskipun mengisahkan kitab yang sama, kisah yang sama, tapi saling melengkapi. Ya, tidak mungkin saling kontradiksi, tidak mungkin. Ya. Nah, cuma di kitab Tawarik ini harus diingat bahwa kitab Tawarik ini ditulis setelah zaman pembuangan. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, pulang ke negerinya. Nah, kitab Tawarik ini ditulis oleh Ezra dengan maksud memberi motivasi kepada bangsa Israel yang pulang ke negerinya, bahwa masih ada harapan. Itulah sebabnya kitab ini tidak memuat kisah-kisah yang negatif seperti ditulis di Samuel dan Raja-Raja, karena sedang menghibur, memberi kekuatan. Gitu. Lagi pula sudah ditulis di Samuel dan Raja-Raja. Bukan ingin menyembunyikan, tidak. Sama, karena saling melengkapi kan. Nah, contohnya apa? Skandal Daud dan Batsheba, Salomo yang menyembah berhala di hari tuanya, dan lain-lain, nggak ditulis di kitab Tawarik. Yang negatif-negatif nggak ditulis. Karena sudah ditulis di Samuel dan Raja-Raja. Tapi ini untuk memberi harapan baru bagi Israel. Lagi pula orang Yahudi tidak usah diberitahu, mereka sudah tahu kisahnya, betapa tragisnya, dibuang dari tanah pusakanya. Jadi kalau cuman kisahnya Daud yang melanggar Daud yang berselingkuh dengan Batsheba, dengan membunuh suaminya, itu tidak terlalu tragis bagi mereka yang sedang pulang dari pembuangan. Justru dibuang itu sangat tragis. Ya. Jadi kitab ini ditulis untuk mengingatkan kebaikan Tuhan. Dan bahwa mereka masih menjadi umat pilihan. Sekarang Tuhan membawa mereka pulang, sebuah kesempatan baru, harapan baru. Ya. Dahulu Tuhan berjanji bahwa meskipun mereka terserak ke ujung dunia, mereka pasti dikumpulkan kembali. Itu janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 1-5. Kita baca kitab Ulangan 30 ayat 1-5. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ulangan 30 ayat 1-5. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yaitu berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau? Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Ya.
Jadi Tuhan sudah berjanji akan mengumpulkan Israel. Kemanapun ia diserakkan ke seluruh dunia, Tuhan akan mengumpulkan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kitab ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda terutama yang kembali dari pembuangan di Babel. Kan kita tahu kerajaan Yehuda dibuang ke Babel ya. Ditulis antara tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi, sekitar itu. Kitab ini dimulai dengan silsilah Israel, kemudian fokus pada pemerintahan Raja Daud. Paralel dengan yang ditulis di 2 Samuel. Kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Salomo 970 sebelum Masehi sampai jatuhnya Yerusalem 586 sebelum Masehi dan pembuangan ke Babel. Ini paralel dengan apa yang ditulis di kitab Raja-Raja. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu ya, kitab 1 Samuel 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja dan kitab 1 Tawarik 2 Tawarik ini paralel. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Harus dibaca sebagai sesuatu yang utuh. Jadi kalau orang-orang yang suka membaca satu ayat lalu diartikan sendiri, sudah pasti salah, kacau balau pengertiannya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Banyak orang kalau baca cuma satu ayat. Nanti kalau ketemu ayat lain yang seolah-olah bertentangan, dibilang tulisannya Alkitab salah. Padahal bukan. Saling melengkapi, saling menjelaskan. Ya. Dalam kitab Ibrani tradisional Yahudi, kitab Tawarik ini ada di urutan terakhir. Beda dengan kitab yang Alkitab kita bahasa Indonesia. Tawarik ini di Alkitab Ibrani yang dulu, di orang Yahudi, itu ada di urutan terakhir. Karena merupakan ringkasan dari seluruh kitab kisahnya Israel. Jadi dia ada di akhir. Dalam Alkitab Ibrani tradisional Yahudi, kata pertama dalam kitab Tawarik ini adalah Adam. Kata pertamanya Adam, kata pertama. Ya. Dan paragraf terakhir adalah tentang pulangnya Israel dari pembuangan. Jadi makanya kitab Tawarik itu ditaruh di paling akhir di kitab Ibrani tradisional Yahudi. Ya. Sebab sudah meringkas dari Adam sampai pembuangan. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ingat baik-baik bahwa seluruh sejarah kerajaan Israel itu ditulis di 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab Tawarik menulis kisah yang sama. Kisahnya tentang kisah yang sama, tetapi tulisannya saling melengkapi, saling menjelaskan. Tidak boleh diabaikan. Apa yang tidak dijawab di Raja-Raja, di kitab Tawarik dijelaskan. Dan sebaliknya ya. Nah, jadi ringkasannya itu 1 dan 2 Tawarik, 1 dan 2 Samuel itu dimuat di 1 Tawarik. 1 dan 2 Raja-Raja dimuat di 2 Tawarik. Ya. Perbedaannya adalah 1 Tawarik dimulai dengan silsilah yang panjang. Jadi 1 Tawarik dimulai dari silsilah yang panjang. Dimulai dengan Adam. Dan mengabaikan kisah Samuel dan Saul. Kecuali Saul yang bunuh diri. Dan 2 Tawarik tidak menulis sama sekali kerajaan Israel, kerajaan utara. Ingat ya, karena Tawarik ditulis untuk orang yang Yehuda yang pulang dari pembuangan. Yang negatif-negatif nggak usah dibicarakan dulu deh. Yang ini ke depan bagaimana nih gitu. Ya. Ini tentang masa depan, kan pulang dari pembuangan. Nah, ini dia. Jadi kitab Tawarik itu isinya silsilah dari Adam sampai pulangnya dari pembuangan. Lengkap. Cuma detailnya diperlukan kitab lain untuk menjelaskan detail-detailnya. Tapi kalau silsilahnya dimulai dari Adam sampai pulang dari pembuangan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Silsilah dalam kitab Tawarik ya. Itu 9 pasal dari kitab 1 Tawarik. 9 pasal yang pertama
berisi silsilah yang mencatat kurang lebih 2000 nama. Makanya, Bapak Ibu yang membaca kitab Tawarik ngantuk. Langsung tidak tertarik. Kenapa? Isinya silsilah semua. Adam memperanakan ini memperanakan. Bayangkan itu sampai 9 pasal. Nggak ada orang yang tahan membacanya. Dan mencatat sekitar 2000 nama. Ya. Dimulai dengan manusia pertama yaitu Adam, kemudian sampai yang dibuang ke pembuangan. Kemudian ada lagi daftar orang-orang yang kembali ke Israel dari pembuangan. Ini detail sekali dari Adam loh. Israel lahir melalui Adam. Adam muncul setelah 100 nama disebut di kitab Tawarik. Panjang sekali silsilahnya. Detail. Ya. Nah, yang penting adalah pesan dari kitab ini, itu yang paling penting. Pesannya apa? Jangan tenggelam pada silsilah. Pesannya adalah bahwa Israel dipanggil pulang dengan harapan akan masa depan yang cerah sesuai rencana Tuhan. Makanya yang pulang adalah keturunan Daud, dinastinya Daud, dan para imam. Bapak Ibu tentu mengerti maksudnya apa. Dinastinya Daud dan para imam. Kan Tuhan berjanji melalui Mesias adalah keturunan Daud. Nah, ini melanjutkan janji Tuhan sebenarnya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Oke. Karena kitab ini ditulis pada saat kembali dari pembuangan, maka umat Tuhan perlu dimotivasi agar kembali kepada Tuhan. Kisah-kisah yang negatif tidak ditekankan lagi di sini, karena sudah ditulis secara lengkap di kitab Samuel dan Raja-Raja. Yang tidak ditulis dalam kitab Tawarik antara lain ini, skandal Daud dengan Batseba serta pembunuhan Uria, suaminya Batseba. Itu sudah ditulis di 2 Samuel pasal 11, jadi tidak ditulis di Tawarik. Daud tidak menghukum Amnon yang memperkosa adik tirinya. Itu sudah dicatat di 2 Samuel pasal 13. Di sini tidak ditulis. Absalom membunuh Amnon, 2 Samuel 13, jadi tidak perlu ditulis lagi. Kudeta oleh Absalom tidak ditulis juga. 2 Samuel pasal 15 mencatatnya. Dan Salomo yang menyembah berhala di hari tuanya, nggak ditulis. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi ringkasnya begini. Kitab Tawarik itu. 1 Tawarik pasal 9 pasal yang pertama itu memuat silsilah dari Adam sampai pembuangan. Nah, mulai pasal 10 sampai akhir 29 di kitab 1 Tawarik itu adalah kisahnya tentang Daud. Itu sama dengan yang ditulis di Raja-Raja dan Samuel, sama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, tapi itu kisahnya tentang Daud juga. Nah, sedangkan 2 Tawarik dari pasal yang pertama sampai pasal terakhir 36 itu tentang raja-raja di Yerusalem, yaitu yang sudah kita bahas di kitab Raja-Raja. Itu dipisahkan di 2 Tawarik. Ya. Setelah Salomo mati kan kerajaan terpecah 2 tuh. Nah, itu kisahnya ditulis lagi di situ. Tetapi yang di utara memberontak untuk diperintah keturunan Daud. Sehingga mereka memisahkan diri menjadi kerajaan di utara. Nah, sedangkan raja-rajanya jahat, menyembah berhala dan sebagainya. Setelah sekitar 200 tahun diperingatkan oleh para nabi, tidak bertobat juga, maka pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Asyur mengalahkan yang di utara, mengambil alih. Bahkan penduduknya dibuang ke Asyur, bahkan Samaria dan kota-kota di utara dipenuhi penduduk Asyur akhirnya. Itulah sebabnya kitab Tawarik sangat sedikit menyebut kerajaan utara ini, bahkan tidak menyebutnya, dianggap hilang. Saudara. Tawarik fokus pada Yehuda.
Oke, kita lanjutkan. Ya, ini salah satu contoh yang seringkali dipakai untuk menyerang Alkitab. Apakah ada kontradiksi di Alkitab? Contohnya 1 Tawarik 2, ayat 13-15. Menyatakan bahwa anak Isai berjumlah 7. Tentu saja saudara perempuannya tidak dihitung ya, yang laki-laki 7. Tetapi di 1 Samuel 17 ayat 12 menyatakan bahwa Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Bagaimana ini menjelaskannya? Yang benar yang mana? Berarti salah satu salah dong gitu. Kalau orang tidak mengerti begitu biasanya. Ya. Nah, kan 1 Samuel dan 1 Tawarik itu mengisahkan kisah yang sama. Kok bisa beda angkanya gitu. Ya. Apakah ini kontradiksi atau Alkitab kita salah? Salahnya Lin. Kita kalau mau mengerti teks Alkitab, kita harus pakai standar penulisan zaman itu. Jangan pakai pikiran kita sendiri. Ya. Di zaman itu, anak perempuan itu biasanya tidak dihitung. Yang laki-laki yang dihitung. Nah, kemudian anak laki-laki yang tidak memiliki keturunan seringkali juga tidak dihitung. Nggak punya keturunan ya udah berhenti, nggak dihitung gitu loh. Itu penjelasannya. Jadi bukan kontradiksi atau sengaja salah, bukan. Memang gaya bahasanya lain-lain. Kalau 1 Samuel menyertakan semua. Kalau Tawarik yang tidak punya anak tidak dicatat, tidak dihitung. Itu maksudnya ya. Ada banyak di Alkitab seolah-olah kontradiksi atau salah. Tidak. Harus pakai pikiran zaman itu. Misalnya, yang sangat terkenal nih. Abraham mempunyai anak tunggal, yaitu Ishak yang dimaksud. Tapi banyak orang menyerang, enggak, salah itu. Abraham 2, anaknya Ismail dan Ishak. Ada penjelasannya. Anak yang dari Sarah itu Ishak. Itulah anak perjanjian. Anak yang lain dari budak. Kan Hagar itu kan budak. Jadi tidak dianggap sebagai anak perjanjian. Kan Tuhan Alkitab secara eksplisit mengatakan yang dimaksud adalah keturunan Ishak. Begitu. Jadi kalau belajar Alkitab itu, satu jangan pilih-pilih ayat, jangan pakai 1-2 ayat, pakai semua ayat, karena saling melengkapi, saling menjelaskan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian beberapa raja Yehuda yang baik dicatat di situ. Asa, Yosafat, Hizkia, Yosia, ya. Nah, itu bisa dibaca sendiri kisahnya, sama persis dengan raja-raja. Ini catatannya, Bapak Ibu harus mengerti. Kitab Samuel, raja-raja dan Tawarik itu saling melengkapi dan saling menjelaskan. Demikian juga kalau kita memandang seluruh Alkitab, semua saling melengkapi, saling menjelaskan. Sehingga ketika kita menafsir Alkitab, kita harus mengerti hal itu. Jadi benar tafsirnya. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya. Nah, akhir dari kitab Tawarik ini sama dengan kitab Raja-Raja. Tragis. Babel menyerang Yehuda 3 kali. Tahun 604 sebelum Masehi, tahun 597 sebelum Masehi, dan tahun 586 sebelum Masehi. Babel menghancurkan Yerusalem dan kota-kota pentingnya. Mereka menjarah semua yang bernilai, membunuh penduduk, dan membuang yang hidup ke Babel. Sekitar tahun 587 atau 586 sebelum Masehi itu. Maka negara Israel kosong dari orang-orangnya. Semua dibuang, ada ke Asyur, ke Babel. Nabi Yeremia yang menjadi saksi jatuhnya Yerusalem ini. Ia memperingatkan bahwa akan ada 70 tahun Israel menjadi hamba bangsa Babel. Kita baca Yeremia 25 ayat 11. Rupanya pada waktu Yerusalem dihancurkan ini, Nabi Yeremia hidup. Nah, nanti ketika kita membahas kitab Yeremia, itu antara lain kisah ini juga. Tapi lebih detail dari sisinya Nabi Yeremia. Gitu ya. Kita harus mengerti itu. Oke, Yeremia. Yeremia pasal 25 ayat 11.
maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya. Nah, itu dicatat di 2 Tawarik 36 ayat 21. Coba kita baca 2 Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar 70 tahun ini, padahal kita tahu pembuangan di Babel itu 50 tahun. Nanti orang yang tidak mengerti begitu lagi. Salah ini Alkitab. Gitu. Banyak orang itu tidak ingin mencari kebenaran. Ingin mencari kesalahan. Makanya tidak pernah ketemu kebenaran. Karena attitude-nya sudah salah. Untuk mengerti kebenaran, attitude-nya harus benar. Begitu ya, saudara? Oke. Ternyata pembuangan itu 50 tahun memang. 20 tahunnya itu dihitung sejak serangan Babel kepada Yehuda yang pertama. Ini loh. Nah, kalau dari sini, itu 70 tahun. Kira-kira 70 tahun. Itu maksudnya. Ya. Jadi, yang namanya tahun pun tidak tepat. Harus angkanya tepat. Sekitar. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekitar 70 tahun sejak penyerangan Babel, kerajaan Persia menjadi kuat. Ternyata di kemudian hari Persia yang kuat. Babel melemah. Ya. Dan itu sekitar 50 tahun setelah jatuhnya Yerusalem. Ya. Perhatikan 50 tahun jatuhnya Yerusalem, 20 tahun sebelumnya itu sekitar 70 tahun sejak penyerangan Babel, kerajaan Persia menjadi kuat, yaitu 50 tahun setelah jatuhnya Yerusalem. Nah, pada tahun ini, Raja Persia yang namanya Kores membebaskan Yahudi dari tawanan di Babel, sehingga mereka boleh pulang membangun kembali negerinya. Nah, itu di 2 Tawarik 36. Coba kita baca ya, 2 Tawarik 36. Ayat 22 dan 23. Cuma 2 ayat yang terakhir itu yang menghibur itu. Ya, oke. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan, Allahnya, menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi inilah berita paling dinanti-nanti oleh seluruh umat yang di pembuangan, yaitu pulang ke negeri tanah pusakanya, tanah perjanjian. Ya, ini ringkasannya tahun berapa saja, raja-raja di utara dan di selatan, kemudian jatuhnya kerajaan di utara, jatuhnya Yerusalem, semua ada tahunnya, saudara. Ya, oke. Jadi Rabu depan kita akan melanjutkan dengan kitab Ezra dengan judul kesempatan kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kitab Tawarik ini, itu adalah seperti mengulang kitab Samuel dan Raja-Raja. Betul. Tetapi sebenarnya bukan hanya mengulang, melengkapi. Melengkapi, saudara. Ya. Kalau kita baca di kitab Raja-Raja, nanti ada tambahannya di kitab Tawarik.
melengkapi. Nah, yang kita perlu pelajari atau dapat hikmahnya dari sini adalah meskipun bangsa kerajaan Yehuda itu sudah dibuang ke Babel, Tuhan itu setia pada janjinya. Maka mereka diberi kesempatan sekali lagi untuk pulang ke negerinya, untuk membangun kembali negerinya, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu setia, saudara. Kalau malam ini saudara masih tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan masih setia kepada saudara. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup mata, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan bandel lagi, jangan keraskan hati, jangan merasa sudah pintar, sok-sokan, padahal tidak tahu apa-apa. Banyak sekali orang sombong, yang begitu malah rugi diri sendiri. Ya, saudara, kita harusnya belajar banyak dari sejarah Israel nih, yang tegar tengkuk ini. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Ke depan kita akan melihat bagaimana janji Tuhan itu sampai kepada Mesias. Ini perjalanan masih panjang. Pastikan saudara mengikuti dengan tekun online Bible Study. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi. Oke. Kita mulai dari Ibu Christina. Sebentar, Bu Christina, sebentar. Ya, silakan di-unmute. Shalom, Pak. Shalom semuanya. Belum ada suara, Bu. Bisa, Pak, dengar suara saya? Jelas, jelas. Ya. Agak sinyal terputus-putus di Tenggarong seberang nih, Pak. Oh. Saya ganjel sedikit di hati. Kenapa ya, Pak? Kok perempuan itu tidak diperhitungkan ya di bangsa Israel? Apakah juga orang Batak, ya suku Batak kan begitu, Pak, juga. Warisan anak perempuan enggak pernah diberikan. Kira-kira kenapa ya kok perempuan ini kurang diperhitungkan? Padahal kan di firman Tuhan ada juga perempuan-perempuan yang hebat tuh dicatat gitu, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Jadi begini, Bu. Di zaman itu budayanya memang patriark. Patriark itu mengutamakan jalur laki-lakinya. Dan itu sampai hari ini masih berlanjut. Contohnya orang Batak ya, Bu ya. Iya. Orang Chinese juga, Bu. Sebagian maunya punya anak laki-laki. Iya. Kalau anak perempuan dianggap belum punya anak katanya. Aduh. Padahal Alkitab, padahal Tuhan tidak begitu. Bahkan Tuhan tidak mengutamakan hanya Israel. Di silsilahnya Mesias ada perempuan Kanaan kan? Iya. Iya. Ada perempuan Moab. Iya. Jadi sebenarnya sudah campuran juga. Tetapi ini budaya zaman itu. Jadi budaya itu berlanjut sampai zamannya Tuhan Yesus loh. Ya. Cuma kalau sekarang mungkin sudah tidak lagi ya, sudah modern kali. Baik, begitu, terima kasih, Pak. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Kris Biantoro, bisa tolong tampilkan? Ya, silakan ya, Pak. Shalom. Saya setelah beberapa kali pembacaan Alkitab dari awal sampai akhir itu baru sadar bahwa sebetulnya yang kita bahas beberapa minggu ini itu sebetulnya kan time frame-nya perjanjian lama, Pak. Karena yang terakhir itu Sakaria masih ada hubungannya dengan zamannya Esra, Nehemia, dan lain-lain. Betul. Cuma Maleaki mungkin yang nggak tercantum, tapi tahunnya kitab Maleaki ditulis pun sebetulnya ditulis sebelum kitab Tawarikh ini ditulis sebetulnya. Karena makanya kan, Pak, kitab Tawarikh ditaruh di ujung terakhir kan dalam kitab Yahudi. Karena itu ini terakhir sebenarnya kesimpulan. Iya. Jadi sebetulnya time frame-nya kan kita ada di time frame
Perjanjian Lama ini, Pak. Ya, betul. Betul. Kayak kalau kita bangun miniatur itu platformnya ini ya di sini batasnya Betul. tepi, kira-kira kan itu. Betul sekali. Nah, yang saya mau tanya, saya kadang-kadang ada seperti kesimpulan yang mungkin masih kabur. Apakah ini kitab Tawarik ini juga dari kompilasi tulisan-tulisan yang dibuat oleh yang di Alkitab ditulis scribe panitera itu loh, Pak. Oh. Kan di kerajaan itu kan raja ini ada paniteranya itu, Pak. Ya. Jadi apakah mungkin salah satu sumber utamanya dari kitab Tawarik itu dari itu, Pak, tulisan panitera itu? Oke. Kalau dipastikan jelas tidak bisa dipastikan, tetapi kalau menurut tradisi Yahudi kan Imam Ezra, Pak, yang nulis. Nah, Imam Ezra menulisnya bagaimana tidak dicantumkan secara detail. Mungkin saja pakai bahan-bahan yang ada atau bagaimana gitu. Jadi dari para nabi juga bisa, tapi yang menulis Ezra. Gitu, Pak. Itu saya masih ingat pertanyaannya Bu Christine sesi yang lalu itu soal ada suami terus selingkuh dengan perempuan itu kalau tidak salah guru sekolah minggu, terus pertanyaannya Bu Christine kok bisa kayak gitu. Sebetulnya kan teman-teman juga ada yang tanya, kok ini bangsa Israel kayak gini ya, nyembah berhala, tobat, ditegur. Sebetulnya kan Rasul Paulus menyimpulkan di 1 Korintus 10 itu, Pak, buat kita sebetulnya. 1 Korintus 10 ayat 1-12, Israel sebagai pengingat pelajaran buat kita. Di situ juga ditulis mengenai penyembahan berhala dan lain-lain. Nah, masalahnya kan sebetulnya kan sampai hari ini masih relevan buat kita ini orang Kristen. Kita ini jatuh bangun dalam entah itu sebetulnya kalau dilihat sekian ratus tahun setelah time frame perjanjian lama ini kan justru imam-imam itu yang mimpin seruan untuk nyalibkan Tuhan Yesus sebetulnya, Pak. Ya, betul. Jadi something is missing. Ada sesuatu yang hilang selama sekian ratus tahun ini yang begitu tekunnya kita belajar kitab-kitab di perjanjian lama ini sampai akhirnya ada sesuatu yang makanya saya tertarik dengan kata-kata Tuhan Yesus yang sering diucapkan di perjanjian baru itu kan degil. Hati mereka jadi degil. Ya. Itu kan kata Yunaninya kan kayak penyakit jantung itu, Pak. Sklerokardia kalau tidak salah. Penyakit jantung. Iya, loh. Alkitab Kodeks itu nulisnya sklerokardia ternyata, Pak. Degil itu, Pak. Jadi entah kenapa pelajaran yang kita bahas beberapa minggu ini ternyata setelah sekian ratus tahun poinnya kayak yang Paulus tulis di 1 Korintus 10 dan Tuhan Yesus bilang itu Pak, kedegilan hati itu, Pak. Menurut Pak Wignya gimana? Itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya sangat ironi juga sih. Karena contoh-contoh masa lalu sudah banyak. Rasul Paulus menulisnya jangan seperti Israel, kan Israel sebagai pengingat tuh kesalahannya begini. Tapi di zamannya Tuhan Yesus sendiri aja masih begitu, degil. Kardia. Iya, sklerokardia, Pak. Ya, sklerokardia itu kan jantung yang mampet itu, Pak. Wah, yeah. Itu udah percuma deh orang ini, gitu, kira-kira gitu. Udah diajarin kebenaran, malah jahat. Waduh, manusia zaman sekarang sama, Pak. Iya, Pak. Di zaman sekarang sama persis. Belajar teologi belum tentu dia bertobat. Malah menggunakan kemampuannya bicara untuk menyerang orang dan sebagainya, banyak yang begitu. Di zamannya Tuhan juga begitu, imam-imam itu yang menyalibkan Tuhan Yesus. Iya, makanya bukan cuma itu, simpelnya kayak yang kita kalau baca di Raja-Raja dan Tawarik ini kan geleng-geleng. Iya. Bangsa kok bandel kayak gitu. Padahal sebetulnya kita kan kayak bercermin, Pak. Ya. Kita sendiri kan juga sering seperti itu sebetulnya diri kita. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan sampai kamu degil gitu.
sklerokardia. Ya sekarang gini, kalau yang bertanya gitu, kenapa sih ini bandel gitu? Pertanyaannya diganti. Kenapa sih kita kok masih bandel juga kayak begitu? Nah, gitu lebih cocok. Mungkin malah diganti lagi, kenapa kok saya tetap bandel? Nah, kenapa saya masih bandel sih? Iya, Perjanjian Pak. lama sudah lewat, contohnya sudah banyak, perjanjian baru sudah ditulis, kok masih bandel? Sebetulnya Rasul Paulus itu bagus loh, nuliskan, nyimpulkan untuk kita di 1 Korintus 10 itu, Ya. Pak. Ya, Jelas sekali. betul sekali. Ya, itu aja, Ya. Pak. Saya kira. Terima kasih, Pak. Masukannya sangat berarti, sangat bagus. Oke, berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, malam. Kalau tadi Raja Kores dari Persia mengalahkan Raja Babel. Ya. Kemudian dengan mau tak mau atau suka tak suka, Kerajaan Babel menyalahkan mengembalikan orang Yahudi ke Yehuda. Nah, pertanyaan saya di sini Pak, apakah pengembalian itu hanya orang-orang mana dengan rampas itu, emas begitu sangat banyak bertonton. Makasih Pak. Oke, baik. Yang soal emas dan sebagainya tidak dikisahkan, dikembalikan, Pak. Jadi yang kembali adalah orangnya. Kalaupun mungkin didukung ya sedikit mungkin, nggak dikembalikan semua, itu banyak sekali itu. Ribuan ton emas loh itu. Tidak kembali Pak kalau emasnya. Nanti Ya. pada nanti kita akan lihat ke depan waktu membangun Bait Allah yang kedua. Nah, nanti kita lihat dari mana asalnya. Ya, makasih Pak. Satu lagi Pak ya. Ya. Kalau saya tidak salah, Kerajaan Babel ini apakah di Wahyu atau di mana itu diilustrasikan sebagai iblis. Kenapa kira-kira Pak? Oh, baik. Itu karena rajanya sangat jahat, Pak. Karena rajanya sangat jahat, itu aja. Menjadi musuh utama kan seolah-olah, makanya diilustrasikan disamakan dengan iblis. Gitu. Itu hanya ilustrasi. Makasih Pak, selamat malam. Oke, selamat malam. Berikutnya Ibu email T ya. Iya, email T Pak. Saya izin tidak aktifkan video Pak ya. Oh ya, silakan. Nggak apa-apa. Ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan Pak. Yang Ya. pertama, ini Babel yang sekarang ini berarti Irak ya Pak ya? Iya, Perkiraan. lokasi yang sama dengan Irak, betul. Kalau Asyur, ini kan ibu kotanya saya lihat di peta Niniwe. Betul. Kalau sekarang perkiraan lokasinya di mana ya Pak? Mesti lihat peta itu. Oh gitu. Lihat aja peta gitu kan ada tuh lokasinya. Gitu. Apa ya? Kok saya jadi lupa ya? Di sebelah utara itu apa ya? Di utaranya Irak. Apa Iran ya? Iran mungkin. Niniwe masih kota Niniwe, situsnya dihancurkan ISIS itu Pak. Masih ada Pak. Masih ada ya Niniwe ya? Masih. Itu yang ISIS itu apa Palestina. namanya itu negaranya saya lupa. Palestina apa? Bukan. Oh bukan ya? Nanti tinggal dilihat di peta. Oh Iya. Oke. Ya. Berarti perempuan Niniwe itu kan yang di kitab yang Nabi Yunus itu datang untuk memberitakan pertobatan ya Pak ya. Betul. Berarti sejak dulu Tuhan ini sudah mengasihi bangsa lain. Ya jelas. Karena kan berarti Niniwe bukan bangsa Israel kan Pak? Bukan. Niniwe di luar. Niniwe itu kalau sampai sekarang masih ada. Niniwe. Saya lihat di peta masih ada, Bu. Jadi dia di atasnya Irak, di samping kanannya Syria. Saya jadi bertanya, kenapa kok Tuhan akhirnya mengutus Nabi Yunus ke Niniwe? Padahal Niniwe dengan bangsa-bangsa yang lain, kalau mau dilihat juga sama jahatnya. Kenapa ada Nabi yang diutus ke Niniwe, Pak? Kira-kira itu gimana, Pak ya? Oke, itu nanti kita bahas di Aplikasi kitab. Tuhan atau gimana? Ya,
Nanti itu dibahas khusus ya di kitab Yunus itu ya. Oh iya, baik. Yunus. Oh baik Pak. Berikutnya, berarti perempuan Samaria yang berbicara dengan Tuhan Yesus, itu apakah keturunan bangsa Asyur atau memang sisa-sisa dari kerajaan Israel Utara, Pak? Ini tidak ditulis di Alkitab, tetapi kalau kita lihat sejarahnya begini, yang ada di Samaria itu kan pendatang tuh akhirnya. Aslinya Samaria malah dibuang ke Asyur kan, nggak balik lagi. Jadi kemungkinannya adalah perempuan Samaria itu kemungkinannya kawin campur atau memang orang Asyur, kita nggak tahu. Orang Asyur ya? Iya. Kemungkinan. Kalau nggak orang Asyur ya Asyur yang kawin campur dengan Israel. Oh gitu. Baik. Ini terakhir Pak, tadi ada saya sempat tanya di WA. Cuman saya masih penasaran lagi, mungkin Bapak bisa bantu jawab. Ya. Maksud kerajaan 1000 tahun yang di Wahyu 20 ini, apakah seperti yang Bapak biasa bilang secara harfiah atau figuratif ya Pak? Oke. Kalau kita mau membacanya, mengertinya gitu, harfiah apa figuratif? Baik, itu sudah saya bahas saya khotbahkan khusus di catatan akhir zaman. Nanti di YouTube ya, catatan akhir zaman. Tetapi saya bisa jawab sekarang sederhana saja. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini. Dan Tuhan tidak akan pernah bikin kerajaan di bumi. Untuk apa? Bikin kerajaan di Yerusalem gitu. Terus untuk apa? Terus orang Kristen seluruh dunia nggak kebagian karena dikuasai Israel kan? Nggak bisa, bukan begitu. Kan Alkitab berkata Tuhan Yesus datang di awan-awan, bukan menginjak bumi. Di awan-awan, lalu kita yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah, lalu menyongsong Tuhan di angkasa, dan bersamanya selama-lamanya. Kan begitu. Jadi sebenarnya apa itu kerajaan 1000 tahun di bumi? Saat ini, sejak Tuhan Yesus datang yang dahulu, sampai nanti kedatangan yang kedua kali, itulah masa 1000 tahun. Kalau 1000 itu bukan angka 1000, yaitu lambang. Adalah suatu masa di mana kerajaan Tuhan ada di bumi. Mana? Pertanyaannya. Nah, kalau bilang kerajaan, jangan kerajaan pakai crown dan sebagainya. Kerajaan ini maksud. Ketika Tuhan Yesus datang waktu itu, Tuhan sudah berkata begini, kalau orang mengusir setan dengan nama Tuhan, artinya kerajaan Tuhan sudah datang. Nah, itulah kerajaannya. Kita sekarang anggota kerajaan surga, diperintah langsung oleh Bapa di surga dan Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus yang ditaruh dalam diri kita. Itulah kerajaan 1000 tahun. Mulai Tuhan Yesus datang, sampai kedatangannya yang kedua kali. Gitu. Oh gitu Pak ya, berarti bukan yang kedatangan kedua kali dulu baru ada kerajaan 1000 tahun. Kira-kira seperti itu Pak ya kalau? Bukan. Ya, baik. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Helmina, silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Ino. Selamat malam. Malam, saya baru pertama kali. Oh, Ibu di kota mana? Saya di Pekanbaru Pak. Oh, Pekanbaru. Oke, silakan Bu. Tapi saya udah lama ikut di YouTube-nya ya. Ya, silakan. Di Zoom juga saya ikut, tapi untuk tanya ini baru pertama kali. Saya akan menanyakan ini Pak. Setelah itu bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem itu, apakah mereka itu bertobat lagi atau mereka masih menyembah berhala gitu loh Pak? Ya kan, karena mereka kan sudah dipulangkan ke Yerusalem lagi. Terima kasih Pak. Ya, ini pertanyaan panjang sebenarnya. Nanti ketika kita membahas kitab-kitab berikutnya, kita baru tahu tuh, oh ternyata begitu. Di kitab Maleakhi aja, bangsa Israel masih mempermainkan Tuhan, menipu Tuhan. Kitab Maleakhi loh itu. Masih menipu Tuhan. Nah, jadi kita nanti akan lihat, Bu, seperti apa. Jangan dijawab sekarang dulu. Ini kan perjalanannya panjang nih, ada nabi-nabi macam-macam. Supaya kita gambarannya lengkap, nah baru kesimpulan jelas tuh nanti. Pada waktu di ujung kita akan simpulkan jelas sekali. Perjanjian lama itu bagaimana sih? Ya. Oke, itu saja Bu. Oke, baik.
Tuhan berkati. Berikutnya, Ibu Meme, silakan. Loh, menghilang. Oh, putus mungkin ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Berikutnya, Pak Edo. Pak Wino. Oh, ada. Oke, Bu Meme, silakan. Oh ya, maaf ya Pak, internetnya lagi terganggu sedikit. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih untuk hikmat pada malam hari ini, Pak. Banyak keterangan yang dapat kita contohi lah. Kita mau atau tidak melakukan kehendak Bapak yang betul ya kan Pak ya. Ya. Saya mau tanya ini Pak, kan bangsa Israel itu adalah bangsa yang tidak teguh, lalu menyembah patung berhala atau dewa-dewa, kan ini saja masalah mereka ya, betul ya Pak ya. Ya. Nah, terus bahkan wujud kuasa patung berhala ini tidak menunjukkan apa-apa dibandingkan kuasa Allah kepada bangsa Israel yang sudah menikmati kuasa yang sudah Allah tunjukkan gitu. Pertanyaan saya, apakah tujuan bangsa Israel ini yang menyembah patung berhala ini, maksud saya apa tujuan mereka menyembah patung berhala? Oke. Tolong penjelasannya, terima kasih. Mengerti. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tetap relevan sampai hari ini. Mengapa manusia nggak mau percaya sama Tuhan yang menawarkan keselamatan? Mengapa manusia suka matre, pelit, egois? Kenapa? Jawabannya kembali lagi. Jawabannya kembali lagi ke kehendak bebas masing-masing. Apakah seseorang itu kedagingan ataukah ia mau belajar kepada Tuhan? Ini soal ketaatan dan kemauan untuk belajar juga. Jadi pertanyaan itu nggak hanya untuk bangsa Israel zaman dulu, sekarang juga sama. Kenapa kamu sama saudara sendiri aja kamu nggak mengasihi, malah menipu soal uang dan sebagainya? Banyak contohnya. Pertanyaan mengapanya itu masih hari ini masih banyak pertanyaan. Ya. Kalau bangsa Israel yang menyembah berhala, kemungkinan besar karena begini, karena sekelilingnya orang Kanaan itu menyembah berhala. Dan berhala itu kelihatan. Nah, sedangkan Tuhan mereka nggak kelihatan dan mereka sudah tidak belajar Taurat, makanya mereka nggak ngerti. Nah, diberitahu pun tidak percaya, tetap melanggar. Nah, kemungkinan daya tarik dari berhala itu. Kenapa hari ini banyak orang ke dukun juga? Coba apa? Iya. Nah, sama, begitu. Ya, Bu Meme. Iya Pak, tapi kok di Alkitab enggak dicatat ya tentang kuasa itu patung-patung Baal, dewa-dewa gitu loh Pak. Iya, nggak dicatat karena mereka memang nggak ada gunanya, sia-sia. Untuk apa dicatat-catat? Yang tercatat adalah ketika tukang sihir Mesir mengubah tongkat menjadi ular, kan dicatat tuh. Tapi Musa, Harun tongkatnya jauh lebih besar ularnya, kan gitu. Nah, kalau itu dicatat, kalau yang lain nggak dicatat karena sia-sia. Dicatat. Satu lagi boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, ini memang jawaban Bapak itu memang memuaskan lah Pak. Terima kasih ya, baru saya boleh mengerti. Nah, satu lagi ya Pak, saya mau tanya ini, masih bertanya-tanya dalam hati. Kan gini, setelah Lucifer dijatuhkan ke bumi ya, saya kembali dulu kejadian awal-awal ya Pak ya. Terus karena dia kan mau menyamarkan kedudukan Yesus. Terus pertanyaan saya, apakah manusia diciptakan terlebih dahulu atau Lucifer yang terlebih dahulu dijatuhkan ke bumi ya Pak ya? Oke, baik. Jadi sebelum langit dan bumi ini ada, sudah ada makhluk surgawi, malaikat dan sebagainya. Ya, jadi dia lebih dulu ada. Nah, setelah dia terjadi peperangan di surga, bumi diciptakan, maka dibuang ke bumi. Itu sebabnya ketika Adam pertama kali diciptakan, di Eden itu sudah ada ular melingkar itu, si iblis sudah ada. Gitu, ya. Terus Pak, kenapa di bumi ya? Kok enggak di planet lain gitu? Oh, kalau di planet lain nggak bahaya kalau gitu manusia. Justru ini sengaja manusia diketemukan dengan si iblis untuk diuji. Ingat nggak Tuhan Yesus setelah dibaptis dibawa ke padang pasir untuk dicobain. Sama, kita juga diadu sama setan.
supaya kita menang. Begitu. Tuhan mungkin menguji apakah manusia itu turut kehendak Bapa atau kehendak dengan iblis mungkin. Iya, mendengar suara Tuhan atau mendengar suara si ular. Iya. Sama. Gitu. Ya. Yang baru mengerti, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Edo. Ya, malam. Malam. Ini yang tercatat kan yang balik ke dari pembuangan dari antara Israel sama Yehuda kan. Cuman yang tercatat Yehuda ya. Ya. Nah, itu dari kemarin ikut raja-raja yang dari pertama yang Israel tuh semua rajanya kan jahat tuh. Ya. Ya, kalau Yehuda kan ada beberapa yang baik ya. Ya. Apa mungkin karena itu ya yang dipilih Tuhan jadi untuk meneruskan Mesias, karena yang ada beberapa yang baik itu makanya yang bisa balik itu Yehuda ya. Benar nggak sih pemikiran saya gitu? Bukan karena ada yang baik, bukan. Karena Tuhan merencanakan bahwa berkat bagi seluruh kaum di muka bumi itu lewat Israel. Nah, tepatnya lewat Yehuda. Maka Tuhan merencanakan nanti Mesias lahir dari Yehuda gitu. Bukan karena ada yang baik, bukan. Oh gitu ya. Karena nubuatannya memang lahir dari Yehuda kan. Oh, itu yang kalau dari perjanjian lama kan yang tulis nubuat untuk ada kelahiran Yesus itu Nabi Yesaya ya? Ya, Yesaya paling banyak. Nabi Yesaya itu pada saat zaman yang kedua kerajaan ini masanya hidup Nabi Yesaya di situ atau? Ya, di situ. Oh, di situ. Oh. Iya, di situ. Nah, ini gitu. Jadi gini, seluruh kisah sejarah Israel ini kan segini nih. Nah, di dalamnya ada Nabi Yeremia, ada Yesaya, ada macam-macam nanti yang akan kita bahas di berikutnya. Kan ini berikutnya Ezra nih. Ezra itu adanya di pas pembuangan itu kan. Iya. Ezra ini. Nah, nanti nabi apa itu masuk ke masing-masing kisah ini gitu. Oh, oke. Biasanya kan bicara soal Babel dan sebagainya kan. Nah, makanya itu. Nah, kalau yang sekarang Israel yang sekarang dikenal nih, negara Israel itu negara Israel itu termasuk yang dua kerajaan ini ya, daerah kenegaraannya Israel sekarang ini. Benar nggak sih? Israel yang sekarang sudah banyak yang campur juga. Kan ada Israel yang hitam dari Afrika pulang ke sana. Bahkan saya pernah dikirimin dari China tuh. Orang China ngaku keturunan Israel. Kakek saya namanya ini gitu. Jadi sudah campur nggak karuan. Campur baur. Cuma yang asli Yehuda apa enggak ya saya nggak tahu. Oh, oke. Udah sih itu aja sih mau ditanya. Itu aja ya, oke. Iya, makasih Pak Wigio. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wigio. Malam. Pak, ini kalau saya ngikutin kerajaan Israel kan awalnya dibentuk seperti itu, tapi akhirnya kan bubar. Ya. Bubar juga kan seperti itu. Ya. Nah, kalau lihat keadaan seperti itu kan seakan-akan ini rencana Tuhan di Kejadian 3:15 nggak tergenapin kan gitu kan seakan-akan. Tapi ternyata rencana Tuhan itu luar biasa kan gitu, bisa dari kehancuran yang seperti itu dia bisa akhirnya tergenapi. Nah, pertanyaannya gini Pak, biasanya kalau kita belajar Alkitab itu kan belajar tentang bagaimana sih salah satunya bagaimana sih cara kerja Tuhan kan gitu. Ya. Misalnya kalau kita ngomong sekarang menyenangkan Tuhan, nah ini gimana sih biasanya menyenangkan Tuhan itu kan kita belajar dari Alkitab juga. Ya. Nah, dari kejadian Israel seperti itu dan seakan-akan itu hancur, rencana Tuhan gagal, ternyata ada seperti itu. Nah, di akhir zaman ini gimana Pak kalau kita belajar dari cara Tuhan seperti itu? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus sekali ini. Di akhir zaman ini sudah puncaknya ini Pak. Sudah di akhir segala akhir. Jadi akhir zaman itu adalah sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib sampai nanti kedatangannya yang kedua kali, itu namanya zaman akhir zaman. Nah, kita ada di ujung zaman akhir.
Jadi tinggal tunggu Tuhan Yesus datang. Segala nubuatan dan sebagainya itu kalau kita bahas satu persatu, semuanya sudah terjadi. Tinggal satu yang belum, kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan itu tinggal setiap saat, Pak. Nah, masalahnya adalah, jadi kita harus bagaimana? Makanya di Alkitab Perjanjian Baru nggak pakai syariat Taurat, tidak pakai aturan-aturan yang rumit, enggak. Di Perjanjian Baru dijelaskan sederhana, Pak. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Biasa itu artinya. Udah. Nah, mengasihi Tuhan itu apa? Nah, baru panjang lebar. Kan gitu. Yang jelas mengasihi Tuhan bukan ngasih persepuluhan, bukan. Nggak ada hubungan dengan uang. Mengasihi Tuhan itu bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang hidupnya bagaimana? Yang kudus, berkenan bagi Allah. Kan gitu. Itu maksudnya. Yang mengalami pembaharuan akal budi. Jangan seperti dunia ini. Yang kita jadi mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Itu. Perjanjian Baru udah puncaknya itu. Kita udah nggak bicara soal syariat, persembahan uang. Itu mah nggak ada begituan. Udah hidup kita Tuhan berkenan nggak? Gitu. Nah tentu saja berkenan itu nanti nyebar juga. Soal keuangan, soal makan minum, soal bicara, soal semuanya. Apakah menyenangkan Tuhan atau tidak? Itu Pak Mon. Iya, soalnya saya lihat dari cara kerja Tuhan waktu di kerajaan di bangsa Israel maupun Yehuda itu kan sampai seakan-akan habis gitu kan kayaknya deadlock gitu. Terus Tuhan berbuat sesuatu. Itu kan cara kerja yang sudah kita pelajari, Pak. Ya. Nah, apa cara kerja seperti itu bisa terjadi lagi ya, Pak? Apa memang Tuhan kita itu kreatif atau gimana? Oke, kalau masalah bisa terjadi lagi apa enggak ya pasti bisa. Tapi apakah pasti terjadi lagi belum tentu. Makanya jangan membuat rumusan dari Alkitab. Oh Tuhan tuh begini, berarti lain kali begini. Enggak, terserah Tuhan. Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana aku harus hidup berkenan. Kalau setelah itu Tuhan bagaimana terserah Tuhan loh itu. Contoh yang sederhana ya Pak. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan nggak? Ya enggak lah. Apa dulu doanya? Kalau doanya salah ya nggak dikabulkan. Doa benar aja belum tentu dikabulkan. Karena apa? Karena prioritas Tuhan adalah menyelamatkan jiwa kita. Mau kita berdoa nih, minta kaya Tuhan. Ya kalau nggak dikasih, belum tentu dikasih. Iya. Jadi cara kerja Tuhan di Perjanjian Baru pun belum tentu bisa dicontohkan gitu kan, Pak? Yang jelas, cara kerja Tuhan itu jelas, Pak, di Perjanjian Baru. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu aja. Sehingga kita harus mengerti mana yang baik, sempurna, yang berkenan bagi Tuhan. Ya, banyak orang yang nyontoh mujizat di Perjanjian Baru ya, itu kan diterapkan sekarang kan juga nggak benar juga. Itu salah. Iya, salah, Pak. Memangnya pakai jurus silat apa? Oh, Tuhan Yesus begitu, saya tiru aja. Coba aja kalau gitu saya tiru. Siapa yang sakit mata? Saya meludah di tanah. Saya udah terus kasih ke matanya, mau? Iya. Oke, makanya Pak Wiknya khotbah mengenai minyak urapan minggu lalu kan, oh ternyata gitu juga nggak bisa diterapkan seperti itu kan Pak. Bisa. Ya. Niru-niru. Banyak yang seperti itu saya masalah minyak urapan segala itu akhir-akhir ini. Ya karena orang nggak belajar Alkitab secara lengkap. Iya. Suruh mereka ikut online Bible study dulu. Setelah lengkap baru ngomong nyambung. Iya. Nyambung mau. Baca Alkitab aja cuma satu ayat, lalu ngotot lagi. Ya capek deh. Iya. Oke, jelas Pak Inya. Oke. Makasih banyak Pak ya. Tuhan berkati Pak. Ya. Berikutnya tadi Pak Payaman kan sudah ya. Berikutnya Aletheia. Ini kok pakai nama Aletheia. Silakan. Ya, silakan Pak. Aletheia itu artinya kebenaran loh Pak. Wah, hebat juga ini pilihan namanya. Oh, suara ya? Saya bantu. Bisa nggak? Tinggal klik. Ya, sudah Pak. Shalom Pak. Shalom. Saya
Pak Abineno mewakili Gereja GSKI Batam. Oh, Batam. Ya, baik. Batu Haji. Ya, salam semuanya. Pak Abi ya berarti ya. Pak Abi mau tanya apa atau sharing? Ini saya mau sharing dengan Pak Wagino. Ya. Sorry. Soalnya saya baru kali dengar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Kemarin saya sama istri dengar, terus malam ini sama seluruh jemaat Batu Haji. Begini Pak, saya mau sharing mengenai kitab Tawarik dan kitab Samuel. Ya. Kalau menurut pengamatan saya, Raja Daud waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung respect dan mau bertobat. Ya. Tetapi saya lihat di Tawarik ini, kebanyakan raja-raja ini sudah ditegur oleh nabi-nabi, tapi mereka terus melakukan kesalahan dan dosa sehingga Tuhan murka dan membuang mereka ke Babel. Apakah ini sesuai dengan apa yang saya ketahui ya Pak? Baik. Menurut. Oke, jadi begini Pak. Kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, kitab 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, dan kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik, itu anggap saja menjadi satu kitab. Karena cerita yang sama. Nah, jadi satu kitab ini satu cerita sebenarnya. Cuman diceritakan dengan sudut yang lain-lain dan saling melengkapi, saling menjelaskan. Jadi di kitab Raja-Raja juga kita sudah bahas mengenai itu. Raja-raja yang kalau di utara jahat semua. Yang di selatan ada beberapa yang baik. Contohnya Hizkia, Yosia, Asa, kan begitu. Yosafat, meskipun baiknya juga lain-lain satu sama lain. Gitu. Nggak masalah Pak, dibaca harus satu kesatuan. Gitu aja. Ya, begitu Pak Abi. Ini sinyalnya putus-putus Pak. Betul-betul bertobat. Ya. Pasti akan pulihkan. Ya, betul. Raja Daud. Betul. Tetapi kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang ini sudah tahu yang salah tetapi masih dilakukan. Ini yang dibenci sama Tuhan. Apa benar, Pak? Ya, benar. Sesuatu yang dibenci oleh Tuhan jangan dilakukan. Tapi manusia itu suka begini, Pak. Kalau lihat uang, matanya hijau. Terus apa saja dilanggar. Manusia bisa dibeli dengan uang. Jangan. Jangan. Ini kelemahan manusia itu. 1, harta. 2, tahta. Ditawarin jabatan. 3, ditawarin wanita. Jatuh salah satu ini. Itu terus dari zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang. Nah, makanya hidup ini pilihan. Apakah kita mau lebih taat sama Tuhan, ataukah lebih mengutamakan hasrat kita sendiri, nafsunya itu. Pilihan sebenarnya. Cuma ya kalau kenapa banyak orang melanggar, ini sulit dijawab ya. Kenapa ya? Mesti diadakan survei ini satu-satu ditanyain. Dicatat. Kenapa begitu gitu. Gitu ya, Pak Abi. Oke, itu aja, Pak. Itu aja. Oh iya ya. Oke. Saya mau menguatkan Ibu Christine. Katanya orang Batak nggak diakui sebagai perempuan. Tapi saya menguatkan bahwa kalau ibu ya, kalau sekarang kalau kita mau buka ATM apa harus nama ibu. Ya. Berarti ibu ada prioritasnya tersendiri. Jadi ya. Oke. Betul nggak? Amin. Oke. Salam buat semua yang hadir ya, Bapak Ibu ya. Ya, semuanya. Ya, Tuhan berkati. Senang sekali bisa ketemu meskipun lewat Zoom. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Pak Chang Hokwi, silakan. Pak Chang, silakan. Ya, malam Pak. Malam.
Pak, saya mau nanya mengenai khotbah Bapak yang minggu lalu mengenai alam roh, Pak. Oh iya, ya. Nah, gini Pak, manusia itu kalau meninggal, Pak, itu rohnya masih ada di sekitar kita, Firdaus atau ke Hades, Pak. Oke. Ketika manusia meninggal, rohnya langsung menuju, kalau orang percaya ke Firdaus, kalau orang fasik langsung ke Hades, alam maut. Apakah masih ada jeda berapa hari gitu, Pak? Karena Nggak kan pakai jeda, Pak. Nggak pakai jeda. nggak pakai, Pak ya. Jadi nggak Soalnya 40 hari jalan-jalan dulu ke mall, iya, kemana. Nggak ada. soalnya Pak, ada saya pernah merasakan Pak, waktu mertua saya yang laki-laki meninggal, Ya, kemudian kita setelah dikebumikan, mungkin 3 hari baru dikebumikan, saya tuh merasa ada yang menghampiri saya, Pak. Terus di kepala saya, rambut saya tuh berdiri loh, Pak. ya, Seperti kayak diusap gitu, Pak. Itu ya. berarti roh jahat ya, Pak. Saya nggak bicara langsung roh jahat ya, Pak, tapi kemungkinannya memang iya. Kadang-kadang roh jahat itu membuat kita salah mengerti, Pak. Pura-pura nyamperin, menyamar gitu, bisa juga. Atau ya, Pak, atau ini kemungkinan ya, Pak, nggak tentu. Atau dalam kasus lain, ada orang yang meninggal tapi ditolak Tuhan. Jadi masuknya ke alam maut. Nah, kalau seseorang rohnya ada di alam maut, ya, roh-roh jahat dan setan bisa menggunakan dia untuk gentayangan atau apa. Mungkin kan, Pak, meskipun belum pasti. Sangat mungkin. Kita tidak tahu. Gitu. Ya, baik, Pak. Ya. Ya. Itu saja, Pak. Pak. Oke. Ya, Pak, itu Pak, aja, bagaimana Pak. keadaan tulang? Sudah baik? Sudah, Pak. Udah lepas besi, udah boleh jalan, tapi pelan-pelan gitu, Pak. Puji Tuhan. Pelan-pelan, Pak. Pasti pulih. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Malam, Pak. Malam. Berikut. Shalom, Pak Wiknyo. Shalom. Selamat malam. Malam. Saya Langsung izin pertanyaannya ya, Bu. Pak. Ya. Ya. Pak, ini kalau saya beberapa kali ikut OBS, bahwa kecenderungannya manusia itu kan selalu berbuat dosa nih, Pak. Ya. Nah, mulai dari manusia yang pertama sampai raja-raja di Israel, itu kan kecenderungannya selalu berbuat dosa. Ya. Nah, ini sebenarnya kan Tuhan itu tahu ya, Pak ya. Kalau kita sering lihat itu sering mengerti bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Jadi mestinya Tuhan itu kan tahu hati manusia, Pak, bahwa kecenderungannya selalu berbuat dosa. Nah, ini saya berandai-andai, Pak. Sebenarnya itu tujuan penciptaan manusia itu apa ya, Pak ya? Jadi kenapa Tuhan itu misalnya tahu bahwa manusia itu kecenderungannya berbuat dosa, kenapa diciptakan, Pak? Oke, baik. Yang jelas waktu Tuhan menciptakan mula-mula kecenderungannya tidak berbuat dosa. Belum ada natur dosa. Jadi pertanyaannya tidak boleh begitu. Tuhan menciptakan manusia yang tanpa natur dosa. Tapi manusia gagal setelah diuji dengan suara si ular, dia lebih percaya ular. Nah, sejak itu natur dosa masuk sehingga kecenderungannya berbuat dosa. Itu pun tidak boleh jadi alasan. Karena Tuhan berkata begini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apalagi kita sekarang sudah diberi Roh Kudus. Nggak boleh pakai alasan. Kita harus berkuasa atas natur dosa kita. Kalau memang kita mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi diri sendiri, ya nggak bisa. Aku memang manusia biasa, gini-gini. Itu alasan aja. Itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Begitu. Tapi kan semakin kita belajar ya Pak ya, semakin tahu bahwa kecenderungannya manusia kan selalu berbuat dosa gitu loh Pak. Itu kan kecenderungan manusia duniawi, Bu. Kalau kita orang percaya, kecenderungannya harus makin hidup kudus. Jangan punya pikiran, aku kecenderung berbuat dosa ini. Enggak. Pikiran kita itu, aku harus belajar hidup kudus. Sekudus-kudusnya. Nah, kita berkata, kalau langit dan bumi akan lenyap, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Iya, iya. Mindsetnya dirubah, Bu. Cenderungnya dosa nih. Enggak, itu manusia lama. Manusia baru kita harus makin cenderung berbuat hidup kudus. Iya, iya. Ya. Oke, Pak. Oke.
Tuhan Terima berkati. kasih. Ya, yang terakhir mungkin ya Ibu Anis. Ibu Anis Retno, silakan. Ya, malam Pak. Selamat. Saya kok merasa kadang-kadang Tuhan itu milih-milih ya. Di satu masa tidak boleh ada perkawinan campuran. Tapi semakin ke sini kita lihat ada Rahab, kemudian ada Ruth. Musa sendiri pun dia menikah dengan yang bukan dari golongan Israel begitu. Perempuan Kus. Iya, jadi saya merasa kadang-kadang kok Tuhan kayak milih-milih gitu. Gimana itu Pak? Oke, baik. Ini gini, kalau kita melihatnya dengan cara itu kita akan bingung. Sifatnya harus satu. Prioritas Tuhan adalah menyelamatkan umat manusia. Nah, dengan berjalannya itu, manusia jadi poligami, jadi ini. Tuhan masih izinkan di zaman itu. Karena belum sempurna kan, masih izinkan. Begini, begitu, masih izinkan terus. Tapi setelah Mesias itu lahir, maka tidak ada lagi yang begitu-begitu. Harus hukum kasih yang diterapkan. Nggak ada perbedaan antara suku bangsa. Israel yang utama, tidak. Semua sama di hadapan Tuhan. Iya sih, kalau dilihat memang ujung-ujungnya tidak ada perbedaan. Ya. Dari suku ini begitu ya. Tapi di masa-masa sebelumnya, waktu perjanjian lama, maksud saya itu kan memang gitu ya Pak. Musa menerapkan hukum yang tidak boleh ketika dia melalui satu daerah tidak boleh mengambil anak laki-lakinya untuk bangsanya, seperti itu ya Pak ya. Ya. Tapi ini memang tidak. Oke, baik. Lagi Pak, maksudnya untuk menghujat Roh Kudus itu konkretnya yang gimana ya Pak ya? Oke, sebenarnya kata menghujat Roh Kudus itu suatu ungkapan, suatu kondisi di mana seseorang sudah tidak bisa bertobat lagi. Jadi bukan menghujat, menghina, pakai mulut, bukan. Tahapannya, Bu. Yang pertama, mendukakan Roh Kudus. Hidupnya mendukakan Roh Kudus. Lama-lama memadamkan roh. Setelah memadamkan roh, barulah menghujat Roh Kudus. Itu seperti kalau kanker itu stadium pertama, stadium kedua, stadium ketiga gitu. Jadi menghujat Roh Kudus bukan berupa suatu tindakan menghina pakai mulut, bukan. Itu suatu tindakan di mana ia tidak bisa bertobat lagi, sudah mengeraskan hati. Dalam kasus lain, seperti Fir'aun yang mengeraskan hati, sudah nggak bisa diampuni. Seperti anaknya Sapfira, sudah langsung dimatikan Tuhan, itu pasti kondisinya udah stadium terakhir. Nggak dikasih kesempatan lagi. Tapi sebelum menuju dia stadium terakhir, pasti sudah ada apa ya? Stadium Mungkin pertama dulu, iya. kedua, ya. Jadi Tidak mungkin juga, Bu. tidak mendengarkan kata hatinya atau mungkin Ya. tidak mengindahkan aturan. Ya. Kayak gini loh, Bu. Misalnya ada orang yang sekali-sekali aja buat dosa nggak apa-apa lah. Nah itu baru mulai itu stadiumnya. Itu nanti setelah 100 kali dia bilang udah nggak sekali-sekali lagi, udah biasa aja lah, manusia biasa. Nah itu udah mendukakan, udah mulai memadamkan roh tuh. Dia udah nggak bisa dengar teguran. Tinggal akhirnya aja tuh menghujat Roh Kudus. Oh begitu. Lalu apa itu sebabnya kalau menghujat Roh Kudus itu tidak bisa terampuni ya? Betul. Kenapa manusia disediakan pengampunan? Karena diampuni itu tujuannya apa sih? Diampuni supaya tidak buat dosa lagi. Bukan diampuni kalau gitu bikin dosa lagi aja, nanti ku ampuni lagi. Enggak begitu. Kenapa manusia diampuni? Supaya tidak buat dosa lagi. Supaya jadi anak-anak Allah. Gitu. Kalau setan nggak pernah bertobat, nggak bisa diampuni. Kenapa? Karena sudah rusak rohnya. Nah itu sama, manusia sudah rusak, sudah merasa nanti menghujat Roh Kudus tuh. Nggak diampuni pasti. Makanya manusia masih disediakan pengampunan kalau masih bisa berubah. Bertobat. Gitu. Kalau dia bertobat, bisa diampuni, Pak? Bisa. Kalau dia bertobat artinya belum menghujat Roh Kudus, Bu. Berarti tahu. Iya. Jadi dia menghina dan sebagainya. Tapi dia bertobat berarti belum menghujat Roh Kudus, cuma dia menghina. Stadiumnya belum stadium 3. Belum terakhir. Sudah parah, sudah nggak bisa diinikan lagi begitu ya. Betul. Sampai tahap. Iya. Rusak. Oke. Iya, Pak. Baik. Ya. Makasih. Malam. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Oh, ini sudah menghujat Roh Kudus nih, belum tentu juga.
Ada orang, oh ini pindah agama, menghujat Roh Kudus, ini belum tentu juga. Siapa tahu nanti di hari tuanya dia sadar, aku salah Tuhan. Gitu. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh menghakimi juga sih. Loh Pak, nyambung Pak Wiknya tadi ya, yang misalkan dia pindah agama, belum tentu dia menghujat karena bisa jadi dia kembali lagi. Nah, pada saat dia kembali lagi, ini kan seperti yang sering kita dengar, menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali, kan begitu ya? Enggak. Itu konteksnya bukan begitu. Setiap kali dia bertobat, Tuhan pasti terima, pasti. Nah, yang menyalibkan itu begini, orang yang mengerti kebenaran, tapi murtad lagi. Udah ngerti Bu kebenaran. Udah ngerti banget, tapi dia murtad. Nggak mungkin lagi, udah. Nggak mungkin. Gitu. Udah keras. Namanya murtad di situ bukan murtad yang pindah agama doang, bukan. Ini dia sudah mengerti. Tapi dia tetap melanggar, ya nggak ada lagi obatnya. Apalagi. Udah ngerti kok. Gitu. Sengaja ya? Iya, sengaja. Makanya dosa yang disengaja itu udah nggak diampuni. Dosa yang tidak disengaja itulah yang diampuni dalam konsep perjanjian lama. Makanya pembunuhan yang disengaja itu hukumannya mati di perjanjian lama. Tapi pembunuhan yang tidak disengaja itu disediakan kota perlindungan di perjanjian lama. Beda. Iya. Ada. Iya, baca sudah. Ya. Atau itu sama seperti iblis ya, yang dia merencanakan untuk menyamai Tuhan. Ya. Makanya dalam seperti orang hari ini adalah pembunuhan berencana dan tidak berencana, itu memang hukumannya beda ya. Beda. Betul. Atau mungkin hukum yang ada di dunia ini ambil juga dari Alkitab ya Pak ya? Bisa jadi Bu, turun-temurun bisa jadi. Cuma sudah dimodifikasi. Jejaknya ada, jejaknya sedikit-sedikit kan ada, gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih. Baik. Berkati. Jamnya sudah habis. Malam ini sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Senang sekali bisa belajar bersama. Saya berharap ini bisa terus sampai akhir daripada Alkitab. Itu pun kalau kita sudah sampai kitab Wahyu pun, pasti belum selesai juga. Kita bisa potret dari sudut-sudut yang berbagai topik dan sebagainya. Jadi pastikan Bapak Ibu, Saudara tekun terus gitu. Ya, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur boleh memanggil Engkau Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan adanya online Bible Study ini. Kiranya Engkau pakai terus sebagai alat di tangan Tuhan, mengingatkan kami semua, mengajari kami semua untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan bagi Bapa, berkenan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu, yang membagikan link kebenaran ini kemanapun mereka pergi, yang berusaha menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Biarlah mereka menjadi berkat di dunia yang gelap ini. Juga kami semua Tuhan, berkati setiap kami dengan kesehatan umur panjang, agar kami boleh belajar lebih lama, memuliakan Tuhan, menyempurnakan diri. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.